Ayahku adalah dewa perang. Bab 425. Banyak orang ingin mendatanginya untuk menyapa dan mendekatinya, tapi sebenarnya ada 8 pengawal di sekelilingnya. Siapapun yang datang akan dihentikan oleh pengawal. Jika pemuda itu mau didekati, dia akan mengangguk dan pengawalnya akan melepaskannya setelah menggeledahnya. Kalau begitu, pemuda itu tidak menanggapi sama sekali. Siapapun yang datang akan diusir tanpa ampun. Meski orang yang dikeluarkan juga adalah selebritis, mereka dipermalukan dan tersipu malu, namun mereka tidak berani berkata apa-apa dan dibiarkan putus asa. Qi Tianshan mendengar seseorang bergumam di sampingnya, pemuda itu sangat sombong. Itu membuat orang ingin memukulinya. Qi Tianshan tersenyum tipis, jika Anda tahu siapa orang itu, Anda mungkin tidak akan mengatakan itu. Asal-usulnya sangat sederhana. Dia adalah salah satu dari 5 grup keuangan besar di Jepang. Putra kedua dari klub Yamamoto peringkat keempat, Yamamoto Ryuji. Segera, setiap orang yang mendengarnya menarik napas dalam-dalam. Siapapun yang ingin membicarakan pria itu harus segera tutup mulut. Orang yang baru saja berbicara tidak ragu-ragu dan langsung memohon pada Qi Tianshan untuk tidak mengungkapkan apa yang baru saja dia katakan kepada Tuan Yamamoto. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Semua selebritis yang hadir mungkin belum pernah bertemu dengan Yamamoto Ryuji, tapi mereka semua tahu seperti apa Yamamoto Club itu. Ini mewakili kekuatan besar di dunia bawah tanah global. Dan, masyarakat Yamamoto tidak hanya mencapai puncaknya di kerajaan Jepang, tetapi juga memiliki kekuatan yang besar di tanah luas kerajaan naga. Qi Tianshan tersenyum tipis, tanpa berkomentar, menyesuaikan kerah bajunya, dan berjalan menuju Yamamoto Ryuji. Ia pun dihentikan oleh beberapa pengawalnya. Qi Tianshan dengan cepat berbicara, Tuan Yamamoto, apakah Anda masih mengingat saya? Qi Tianshan, putra tertua dari keluarga Qi, salah satu dari 7 keluarga besar di kota Yunhai. Kami pernah bertemu sekali di negara Anda sebelumnya. Kami minum anggur dan mengobrol dengan gembira, dan kami sangat bahagia. Yamamoto Ryuji tertawa dan melambai. Pengawal itu mencari Qi Tianshan dan kemudian melepaskannya. Qi Tianshan berkata sambil tersenyum, Tuan Yamamoto memang layak menjadi pemuda terbaik di Jepang. Bukankah pertahanan ini terlalu ketat? Yamamoto Ryuji merentangkan tangannya dan tertawa. Jangan tersinggung, Tuan Tianshan. Lagi pula, kita memiliki terlalu banyak musuh di klub Yamamoto, dan banyak dari mereka yang mengincar saya. Mereka sangat ingin membunuh saya. Aku yakin kamu tidak akan terlalu keberatan, kawan lama. Dia meletakkan sampannya di atas meja, berdiri dan memeluk Qi Tianshan. Keduanya duduk dan mengobrol. Melihat ekspresi cemburu yang dilontarkan oleh orang-orang di sekitarnya, Qi Tianshan berada dalam keadaan ekstasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan bangga, Tuan Yamamoto, Anda dapat melihat bahwa orang-orang di sekitar saya iri dan bahkan iri kepada saya karena saya dapat duduk dan mengobrol dengan Anda. Saya yakin sebagian besar orang yang hadir tidak mengalami nasib seperti ini. Terima kasih banyak telah menemui kami di negara Anda. Dia mengambil segelas sampannya dari pelayan di sebelahnya dan mengangkatnya sebagai salam kepada Yamamoto Ryuji. Yamamoto Ryuji menyentuhnya, meminum anggur dalam sekali teguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tianshan-kun salah. Jika ini murni tentang pertemuan kita tahun itu, kamu tidak akan pernah bisa dekat denganku. Petik 2. Kamu akan diusir oleh pengawalku. Siapakah tuan muda dari 7 keluarga besar? Apa maksud tuan muda dari 3 keluarga besar kaya? Kamu hampir tidak bisa menyamaiku. Kata-kata ini benar-benar sebuah tamparan di wajah. Ekspresi Qi Tianshan berubah. Wajahnya penuh rasa malu. Yamamoto Ryuji menepuk pundaknya, namun, Tianshan-kun saat ini berbeda. Adikmu Qi Kunlun luar biasa. Dia benar-benar dapat mengendalikan grup Tianzuan yang bernilai lebih dari 200 miliar. Ini membuatku sangat terkesan. Apa pendapatmu tentang aku menjadi tuan rumah dan mentraktirmu dan saudaramu makan? Saat dia berbicara, masih ada sedikit rasa panas di wajahnya. Meski Qi Tianshan masih merasa cukup malu, ternyata Yamamoto Ryuji benar-benar meremehkannya, dan yang dia hormati adalah adik laki-lakinya, namun tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Yamamoto, jangan khawatir. Saya akan mengajak saudara saya makan malam bersama Anda dalam 2 hari ini. Mari kita minum dan membicarakan rencana besar bersama. Bagus, sangat bagus. Yamamoto Ryuji bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, adikku sangat mengesankan. Mengontrol 200 miliar kelompok adalah hal terpenting kedua.
Yang terpenting adalah kudengar dia akan segera dipromosikan menjadi Dewa Perang Junior. Saya mendapat 2 ucapan selamat yang besar. Dia berkata sambil menggelengkan kepalanya, terlihat sangat bahagia, tapi matanya aneh sekali. Pertama-tama, selamat kepada adik laki-laki Tian Shan-jun karena telah menjadi Dewa Perang Junior. Kedua, selamat atas penambahan Dewa Perang ke negaramu. Qi Tianshan tertawa, wajahnya penuh rasa malu. Bagaimanapun, Qi Kunlun adalah adik laki-lakinya. Pencapaian sang adik hampir sama dengan pencapaiannya. Tepat ketika dia hendak mengucapkan beberapa kata sopan lagi, Yamamoto Ryuji tiba-tiba berkata, "Kalau begitu, tolong bersusah payah Tianshan-kun untuk mengundang saudaramu selama 2 hari ke depan, sehingga kita bisa makan enak. Silakan pergi sekarang." Qi Tianshan, ini brengsek, kejam. Sebelum dia sempat bereaksi, 2 pengawal datang dan memberi isyarat mengundang kepada Qi Tianshan tanpa ekspresi. Qi Tianshan bahkan lebih malu lagi. Brengsek. Apakah aku yang datang dan pergi saat dipanggil? Dia sangat marah. Tapi dia harus berdiri dan mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Oke, karena Tuan Yamamoto ada urusan lain yang harus disibukkan, aku pamit dulu. Yamamoto Ryuji mengatakan kepadanya dengan jujur, saya tidak punya hal lain untuk dilakukan. Hanya saja Anda menghalangi saya untuk melihat wanita cantik. Saya melihat jamuan bisnis di sini untuk melihat kecantikan seperti apa yang dapat menarik perhatian saya. Kalau begitu bawa dia pergi dan bermalam bersamaku malam ini, hahaha. Dia menoleh ke belakang dan tertawa, terpesona oleh keindahan yang datang dan pergi di sekitarnya. Ada juga banyak gadis yang mengedipkan mata padanya, berharap dihargai olehnya, tapi Yamamoto Ryuji tersenyum menghina. Dengan orang-orang seperti dia, saya tidak tahu berapa banyak wanita cantik dari seluruh dunia yang pernah saya lihat dan mainkan. Tentu saja, saya tidak akan menganggap serius wanita cantik biasa yang berdandan murni dengan riasan. Wajah Qi Tianshan muram. Dia mengangguk, kalau begitu saya mendoakan Tuan Yamamoto semua kebahagiaan yang Anda inginkan malam ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, suara Yamamoto Ryuji terdengar, Tianshan-kun, tolong jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku, dalam 2 atau 3 hari. Jika tidak ada kabar, aku akan mencari seseorang untuk bertanya padamu. Kata-kata ini terdengar agak dingin, dan bahkan mengandung sedikit ancaman. Wajah Qi Tianshan ditutupi dengan garis-garis hitam. Dia menjawab ya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia mengambil kesempatan dan berjalan ke arah Shen Feixue yang sedang selesai mengobrol dengan beberapa tamu. Dia menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, Feixue, kenapa kamu tidak melihat Guan Qianjun? Bukankah dia selalu bersamamu? Ini benar. Ambil panci apapun yang tidak mendidih. Shen Feixue memelototinya dengan tajam, berbalik dan pergi tanpa repot-repot berbicara dengannya. Ada sedikit kekerasan di wajah Qi Tianshan. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Dia berteriak dengan nada mendesak. Feixue, apakah kamu masih tidak mengerti niat baikku? Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Guan Qianjun itu, aku tahu apa yang terjadi antara kamu dan dia. Oke, meskipun aku tidak tahu banyak tentang itu, aku mengerti sesuatu. Sepertinya kamu mengetahui bahwa dia punya seorang gadis di luar dan hanya mempermainkan perasaanmu, jadi kalian berdua mengalami konflik dan dia pindah dari rumahmu, kan? Shen Feixue tersenyum dingin. Tentu saja dia memahami hal ini. Mungkin orang tuanya yang memberitahu Qi Tianshan. Dia dengan paksa melepaskan tangannya dan berkata dengan sangat dingin, ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya akan mengulanginya lagi, Tuan Qi Tianshan, Tuan Qi Tianshan. Jika kamu ingin menjemput perempuan, banyak sekali wanita cantik di sekitarmu. Aku yakin dengan identitas dan statusmu, tidak akan sulit bagimu untuk menjemput selusin. Tolong jangan ganggu aku. Bab 426. Setelah mengatakan itu, wanita cantik Feixue berbalik dengan bangga dan segera pergi. Jika Guan Qianjun ada di sini, saya khawatir dia akan berteriak menikmati. Qi Tianshan buru-buru mengikuti dan berkata tanpa malu-malu, Feixue, 3.000 air lemah, saya hanya mengambil 1 sendok untuk diminum. Bahkan jika ada lusinan wanita cantik di sekitar saya. Aku bahkan tidak peduli, karena aku hanya memperhatikanmu. Begitu dia mengatakan ini, tidak jauh dari situ, seorang wanita cantik dengan wajah menawan dan wajah penuh keterkejutan tiba-tiba datang. Riasan wajahnya sangat tebal, dan jika dia muncul di tempat yang relatif terpencil di tengah malam, dia mungkin akan membuat orang takut hingga pingsan.
Wanita itu berkata kepada Qi Tianshan, Tianshan, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Sepertinya juga terjadi malam ini minggu lalu. Kami sedang minum di bar. Setelah kamu selesai minum, kamu mengajakku memeriksa kamar. Kamu tidak terlihat lagi sejak aku bangun, dan kamu tidak menjawab panggilan teleponmu. Tahukah kamu betapa sedihnya aku? Akhir-akhir ini, aku benar-benar mencarimu seperti orang gila. Kamu membawaku, tapi kamu harus bertanggung jawab padaku. Saat dia mengatakan itu, dia bergegas dan memukul dada Qi Tianshan dengan tinju kecilnya. Shen Feixue menoleh untuk melihat dengan rasa ingin tahu dan tertawa. Tertawa, penuh sarkasme. Wajah Qi Tianshan penuh rasa malu ketika dia ditertawakan, seolah-olah dia telah ditampar beberapa kali, dan bahkan leher dan telinganya merah dan panas. Dia benar-benar, ini seperti disambar petir. Dia menunjuk wanita itu dengan marah, keluar dari sini, keluar dari sini. Saya tidak mengenal Anda. Anda berbicara omong kosong, apakah Anda mengakui orang yang salah? Wanita cantik itu awalnya ingin menerkamnya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia menghentakkan kakinya begitu keras hingga air mata mengalir di matanya. Dasar pria yang tidak berperasaan. Kamu benar-benar bajingan. Aku sangat membencimu. Kamu bermain-main denganku malam itu dan tidak memberiku 1 sen pun. Sekarang kamu mengabaikanku. Aku sudah melihat banyak bajingan, tapi aku belum pernah melihat bajingan sepertimu. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan pergi. Saat dia berjalan, dia berkata dengan keras, "Saudari, mohon perhatiannya." Qi Tianshan, salah satu dari 7 keluarga besar, bermain dengan seorang wanita dan membuangnya. Sekarang dia telah berbalik dan menolak mengakuinya. Dia tidak akan memberi manfaat apapun sama sekali. Siapapun yang bertemu bajingan seperti itu akan sial. Kata-katanya membuat pria dan wanita di sekitarnya menoleh untuk melihat. Mata penuh ejekan tertuju pada wajah Qi Tianshan. Saya sudah lama mendengar bahwa Qi Tianshan adalah bajingan yang bermain-main dengan wanita. Saya tidak pernah menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri di sini hari ini. Sudah lama sekali saya tidak melihatnya. Saya punya sahabat yang ditipu oleh Qi Tianshan, mengatakan bahwa dia bisa berinvestasi padanya melalui Tianzuan dan membiarkan dia membuka toko perhiasan. Sahabat saya dengan bodohnya mempercayainya, tidur dengannya, memberinya uang untuk dibelanjakan, dan akhirnya berakhir dengan banyak uang. 2-0. Aku tidak percaya adik dari bajingan seperti itu sebenarnya adalah dewa perang Qi Kunlun. Ini benar-benar mempermalukan dewa perang Qi Kunlun. Dikatakan bahwa naga melahirkan naga dan burung phoenix melahirkan burung phoenix. Tapi mengapa kedua putra yang lahir di keluarga Qi begitu berbeda? Yang satu adalah dewa perang dengan eksploitasi militer yang luar biasa dan dihormati oleh semua orang. Yang lainnya adalah bajingan yang diteriakkan semua orang saat dia menyeberang jalan. Awalnya, hanya seorang wanita yang pernah bermain dengannya yang menuduhnya, dan Qi Tianshan bisa saja menyangkalnya sepenuhnya. Tapi sekarang, namun hal itu digumamkan oleh banyak orang. Tidak ada ruang untuk wajah lamanya. Dia mengertakkan gigi. Aku tidak bisa menahan diri untuk berteriak, kalian berkolusi untuk memfitnahku, kan? Biar ku beritahu. Memfitnahku berarti memfitnah saudaraku Dewa Perang Kunlun. Memfitnah Dewa Perang Kunlun adalah kejahatan pemenggalan kepala yang serius, dan bahkan mungkin melibatkan 9 suku. Menurutku tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Teriakannya membuat semua orang terdiam dan segera berbalik dan pergi. Qi Tianshan sangat bangga sehingga dia menyusul Shen Feixue dan berkata sambil tersenyum, "Feixue, kamu melihatnya, orang-orang ini berani memfitnah saya, dan ketika saya melakukan serangan balik dengan kata-kata lurus, mereka segera melarikan diri. Saya curiga ada seseorang di belakang layar yang mendukung mereka. Sasarannya mungkin bukan saya, tapi saudara saya. Mereka ingin memanfaatkan saya untuk membuat saudara saya kehilangan muka. Sebuah pukulan bagi kejayaannya sebagai dewa perang. Aku yakin kamu tidak akan mempercayainya, kan? Hal ini masuk akal, dibenarkan, dan benar." Shen Feixue memandangnya dengan lucu. Kemudian, kata demi kata, "Saya yakin saudaramu Qi Kunlun adalah orang yang jujur, jujur, dan jujur. Seorang pria sejati. Tapi, nada suaranya terus meningkat. Saya juga percaya bahwa saudaranya adalah bajingan yang sangat kotor, bukan bajingan, tapi lebih baik dari bajingan." Pembicaraan yang hangat. Qi Tianshan sangat marah hingga mulutnya dipenuhi asap, dan dia tiba-tiba berteriak keras. "Shen Feixue, biar ku beritahu, kamu tidak boleh tidak tahu malu. Beraninya kamu mengatakan itu padaku. Apa menurutmu karena aku mencintaimu, aku akan memanjakanmu seperti ini?
Tidak peduli bagaimana kamu memarahiku. Bagaimana kamu menghinaku. Apakah aku tidak keberatan? Bodhisattva Tanah Liat memiliki 3 titik api, berhati-hatilah dengan apa yang aku lakukan padamu. Shen Feixue tersenyum, serang saya. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk menyerang saya? Tuan Qi, jangan menganggap diri Anda sebagai figur. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan gunakan kulit harimau saudara Anda sebagai spanduk. Kalau tidak, cepat atau lambat kamu akan jatuh parah. Apakah kamu masih ingin adikmu memukulmu setengah mati? Setelah jeda, dia melanjutkan, maaf, saya salah. Jika adikmu memukulmu lagi, itu tidak akan setengah mati, itu akan disebut kematian total. Shen Feixue juga sangat kuat ketika dia memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Ketika Guan Qianjun tinggal bersamanya, dia seringkali tidak bisa berbicara baik tentangnya. Belum lagi, itu hanya Qi Tianshan. Qi Tianshan mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba tertawa lagi. Shen Feixue, aku tahu kamu berani mengatakan hal seperti itu kepada saudara Dewa Perang karena kamu mengandalkan kekuatan Guan Qianjun. Meskipun aku masih belum mengerti apa hubungan antara Guan Qianjun dan saudaraku. Mengapa Kunlun begitu banyak membantunya? Tapi bagaimanapun juga, aku adalah saudara laki-laki Kunlun. Tidak peduli apa, pada akhirnya, dia akan tetap membantuku. Bahkan jika aku membunuh seseorang, dia akan tetap membantuku. Lagi pula, hanya ada satu saudara kandung. Selain itu, awalnya aku ingin memberimu beberapa pesanan, yang semuanya merupakan pesanan besar, seringkali bernilai lebih dari 10 juta, tetapi kamu memperlakukanku seperti ini sekarang. Saya akan memikirkannya dengan hati-hati. Shen Feixue awalnya ingin pergi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia berhenti lagi. Mata Qi Tianshan berbinar dan dia tersenyum, kenapa, kamu bersemangat? Kalau begitu, kamu harus mengucapkan beberapa kata baik kepadaku. Shen Feixue memandangnya dengan lebih geli. Penampilan itu, bahkan tanpa berbicara, tiba-tiba membuat Qi Tianshan merasa seperti ditampar wajahnya. Qi Tianshan, jangan terlalu naif, oke? Apakah kamu pikir kamu bisa merayuku dengan beberapa perintah? Aku tidak membutuhkan perintahmu, aku akan memperjuangkannya sendiri. Wajah Qi Tianshan menunduk, lalu dia mencibir. Akan kulihat bagaimana kamu memperjuangkannya. Aku jamin kamu tidak akan bisa mendapatkan satu pesanan pun. Aku saudara laki-laki Qi Kunlun. Katakan saja, siapa yang berani memberimu perintah? Tapi selama aku mengucapkan sepatah kata pun, semua orang akan memberimu daftarnya. Itu tergantung pada apa yang kamu lakukan. Bersambung.